Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Krisis 2030. Kedengarannya kayak film fiksi. Tapi sebenarnya, babak pembuka ceritanya sudah mulai dari sekarang. Dunia lagi berdiri di atas tumpukan utang. Sistem keuangan global udah keropos. Dan kepercayaan manusia terhadap uang mulai goyah. Pelan-pelan, semua orang sibuk nyari penyelamat buat harta mereka. Dan seperti biasa, nama emas kembali jadi tokoh utama. Emas si logam tua yang katanya nggak pernah bohong. Simbol kekayaan yang udah ribuan tahun dipercaya manusia, tapi lu sadar nggak? Justru dibalik semua keyakinan itu, bisa aja emas jadi pemicu dari krisis besar berikutnya. Iya, bukan penyelamat, tapi malah penyebab. Kedengarannya aneh, tapi sabar dengerin dulu sampai habis. Karena apa yang kelihatan aman, kadang justru jadi jebakan. Paling manis dalam sejarah ekonomi manusia. Kita tumbuh di dunia yang diajarin buat percaya bahwa emas adalah benteng terakhir saat semuanya runtuh. Dari nenek moyang kita sampai pakar modern, narasinya selalu sama. Kalau ekonomi hancur, pegang emas, lu bakal selamat. Tapi coba pikir, kalau semua orang punya keyakinan yang sama, lalu semua serentak lari ke arah yang sama, apa yang bakal terjadi? Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, sukses selalu. Amin. Channel Om Kus, memang di hati. Lanjutkan coy. Dunia ekonomi itu kayak permainan catur. Kadang langkah yang kelihatan paling aman justru membuka ruang buat kekalahan paling besar. Dan di balik layar, ada pihak yang ngerti cara memanfaatkan rasa takut dan rasa aman manusia buat ngatur arah permainan. Sekarang bayangin situasinya, pelan-pelan dunia mulai kehilangan kepercayaan terhadap dolar Amerika, mata uang yang selama puluhan tahun jadi pondasi perdagangan global. Banyak negara udah muak, tergantung pada satu kekuatan ekonomi. Mereka mulai nyari alternatif, mulai nyari simbol baru buat menopang sistem keuangan dunia. Dan di situ, emas kembali dipuja. Banyak negara mulai nimbun cadangan emas Rusia, Tiongkok, bahkan negara kecil di Afrika pun ikut-ikutan. Katanya biar ekonomi mereka lebih kuat. Tapi masalahnya, makin banyak negara yang nyimpan emas, makin tinggi pula tensi politiknya. Karena emas itu terbatas. Dan siapa yang pegang paling banyak, dia yang paling berkuasa. Kalau lu perhatiin sejarah, krisis besar hampir selalu dimulai dari perebutan kendali atas nilai tukar dan sumber daya. Tahun 1971, waktu Amerika Serikat melepaskan dolar dari emas, dunia berubah total. Dulu $1 dijamin oleh emas. Tapi sejak sistem itu ditinggalkan, uang kita jadi cuma potongan kertas yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan. Dan sekarang kepercayaan itu mulai retak lagi. Banyak yang mau balik ke sistem lama yang dijamin emas. Tapi itu kayak nostalgia yang berbahaya. Karena dunia sekarang nggak sesederhana dulu. Uang udah jadi alat kontrol politik. Kalau emas balik jadi dasar sistem global, maka yang punya emas lah yang bakal mengatur arah ekonomi dunia. Dan itu artinya kekuatan global bakal bergeser secara brutal. Iya, bayangin efeknya. Negara-negara yang miskin emas bakal kehilangan daya tawar. Ekonominya bisa lumpuh cuma karena mereka nggak punya logam mulia buat dijaminkan. Sementara negara kaya emas bakal nentuin harga pangan, energi, bahkan arah perdagangan dunia. Jadi, kalau sistem global nanti balik lagi ke standar emas, yang sebenarnya diuntungkan bukan rakyat kecil, tapi elit yang udah lama ngumpulin emas, diam-diam di balik bank sentral mereka. Dan lu tahu siapa yang bakal bayar harga dari semua itu? Kita. Rakyat biasa yang percaya bahwa emas adalah penyelamat di tengah badai krisis 2030. Bukan cuma tentang angka dan grafik ekonomi. Ini tentang perebutan kendali. Tentang siapa yang menentukan nilai kehidupan manusia modern. Tentang siapa yang berhak bilang uang ini berharga. Dan siapa yang memutuskan uang itu nggak lagi punya nilai. Ketika negara besar mulai bertarung, diam-diam lewat cadangan emasnya. Krisis nggak lagi soal inflasi atau resesi. Ini udah masuk ke ranah perang ekonomi global. Perang yang nggak pakai peluru, tapi efeknya bisa lebih menghancurkan dari perang fisik. Di level individu, banyak orang sekarang mulai panik. Di media sosial, influencer keuangan bilang, beli emas sekarang sebelum terlambat. Orang-orang berbondong-bondong beli, kadang tanpa paham apa yang sebenarnya mereka kejar. Ada yang beli karena takut, ada yang beli karena ikut-ikutan, ada yang beli karena percaya itu satu-satunya cara bertahan.
Tapi di titik tertentu, justru ketakutan massal itulah yang bisa nyulut krisis baru. Lu tahu kenapa? Karena ketika semua orang menimbun hal yang sama, sistem ekonomi berhenti bergerak, uang berhenti berputar. Konsumsi turun, produksi mandek, dan ekonomi pelan-pelan membusuk dari dalam. Ironis kan? Barang yang niatnya buat nyelamatin, justru bisa jadi api yang membakar sistem dari dalam. Kita pernah lihat hal serupa di masa lalu. Waktu pandemi, orang rebutan masker, sembako, dan alat medis. Semua panik, semua nimbun. Hasilnya kacau, harga melonjak, pasokan terganggu, dan yang paling menderita justru orang kecil yang nggak sempat nyiapin apa-apa. Hal yang sama bisa terjadi lagi, tapi kali ini skalanya global. Kalau nanti, ketakutan terhadap sistem uang fiat makin besar, dan semua orang mulai beralih ke emas, maka harga emas bakal naik gila-gilaan. Tapi setelah puncak itu lewat, apa yang tersisa? Mereka yang telat masuk bakal terjebak di harga atas. Sementara sistem ekonomi udah bergeser ke tahap baru yang nggak mereka pahami. Di titik itu, emas bisa berubah jadi alat manipulasi terbesar di abad ini. Bukan karena logamnya jahat, tapi karena manusia yang menggunakannya penuh nafsu dan kepentingan. Lu mungkin mikir, ya udah, yang penting gue punya emas. Tapi lu lupa, nilai emas juga ditentukan oleh kepercayaan kolektif. Kalau suatu hari pemerintah atau institusi global menemukan cara baru buat mengendalikan harga, atau menukar nilai emas dengan sistem digital mereka, emas fisik lo cuma jadi benda yang berkilau, tapi nggak lagi punya daya tukar bebas. Itu yang disebut kontrol sistemik. Jadi emas bukan lagi simbol kebebasan finansial, tapi alat untuk memperkuat rantai yang nggak kelihatan. Dan di sini, Indonesia juga nggak bisa santai. Cadangan emas kita memang ada, tapi dibandingkan negara besar lain, porsinya kecil. Kalau nanti dunia beneran balik ke sistem berbasis emas, posisi kita bakal rawan. Harga ekspor bisa dikontrol, nilai tukar rupiah bisa goyah, dan kebijakan ekonomi jadi makin terikat oleh keputusan global. Padahal rakyat udah lama percaya kalau emas itu aset aman. Padahal dalam dunia ekonomi modern, nggak ada yang benar-benar aman. Semua tergantung dari seberapa cepat lu bisa beradaptasi, dan seberapa paham lu sama arah permainan. Yang bikin situasi ini makin rumit adalah munculnya konsep baru, emas digital. Banyak platform sekarang jual emas versi modern yang katanya aman, bisa diakses lewat aplikasi, disimpan di server, dan nilainya mengikuti harga global. Kedengarannya keren, tapi di balik kemudahan itu ada resiko besar. Lu sebenarnya nggak pegang emasnya, lu cuma pegang janji digital bahwa emas itu ada. Dan kalau sistem itu suatu hari runtuh, yang hilang bukan cuma data, tapi juga harapan. Dunia udah mulai tergelincir ke arah di mana kepercayaan lebih mudah dibentuk daripada fakta. Dan emas yang dulu dianggap nyata, sekarang pelan-pelan juga berubah. Ilusi yang dikemas modern. Krisis 2030 bisa datang dari kombinasi hal-hal kayak gini. Ketimpangan ekonomi, utang global yang meledak, perang mata uang, dan perebutan emas antar negara. Tapi yang paling berbahaya bukan itu semua. Yang paling bahaya adalah ketika masyarakat kehilangan arah, kehilangan kemampuan buat mikir jernih karena terjebak dalam narasi yang dikendalikan segelintir orang. Emas bisa jadi simbol kebangkitan, tapi juga simbol ketakutan. Dan ketika ketakutan kolektif jadi bahan bakar utama sistem ekonomi, maka kehancuran cuma tinggal soal waktu. Lu tahu apa yang bikin semua ini makin ironis? Selama manusia masih mendewakan harta, apapun bentuknya emas, uang atau aset digital, sistem ekonomi bakal terus berputar dalam lingkaran yang sama. Kita nyari keamanan dari benda yang sebenarnya cuma alat bukan tujuan. Kita percaya pada logam, tapi lupa percaya pada kemampuan diri sendiri buat bertahan dan beradaptasi. Padahal sejarah udah ngasih pelajaran. Yang selamat bukan mereka yang paling kaya, tapi mereka yang paling siap berubah. Makanya kalau lu ngerasa dunia sekarang makin aneh, itu bukan cuma perasaan lo. Realitanya emang lagi berubah dan emas, entah lu percaya atau enggak, lagi berdiri di tengah-tengah perubahan itu. Bisa jadi penyelamat, bisa juga jadi pemicu bencana. Semua tergantung gimana manusia memainkannya. Kalau kita masih mikir dengan pola lama nimbun, takut berebut, maka krisis 2030 bukan cuma mungkin terjadi, tapi hampir pasti. Tapi kalau kita mulai sadar bahwa kekayaan sejati bukan cuma apa yang lu simpan, tapi apa yang lu pahami, mungkin arah sejarah masih bisa diubah. Sekarang gua mau lu renungin satu hal sederhana. Kalau emas benar-benar jadi solusi, kenapa dari dulu dunia nggak pernah benar-benar stabil? Kenapa negara yang punya emas paling banyak justru sering jadi sumber konflik? Karena emas cuma alat ukur, bukan akar masalah.
Akar masalahnya ada di ketamakan dan keinginan manusia buat merasa lebih aman dari yang lain, dan selama pola pikir itu nggak berubah, apapun bentuk sistemnya, kita cuman ganti baju di atas tubuh yang sama. Jadi, waktu lu dengar berita tentang negara yang menimbun, emas harga yang naik, atau prediksi bahwa dunia bakal balik ke standar emas, jangan langsung panik atau ikut-ikutan. Tanyakan dulu, siapa yang diuntungkan kalau semua orang percaya pada narasi itu? Kadang cara paling cerdas buat bertahan, bukan dengan ikut arus, tapi dengan ngerti arah arus itu kemana. Lu nggak perlu takut, tapi juga jangan terlena. Dunia selalu berubah, dan krisis cuma cara alam. Ngingetin manusia bahwa keseimbangan itu nggak bisa dibeli. Krisis 2030 mungkin nggak bisa dihindari sepenuhnya. Tapi bukan berarti kita harus jadi korban. Selama lu mau belajar, tetap berpikir jernih dan nggak gampang ditakuti oleh narasi besar. Lu udah satu langkah lebih siap dari kebanyakan orang. Karena ujung-ujungnya, krisis bukan soal siapa yang punya emas paling banyak, tapi siapa yang paling ngerti cara bertahan. Ketika semua orang kehilangan pegangan, dan kalau lu dengar sampai sini, berarti lu termasuk orang yang nggak mau, cuman ikut-ikutan. Lu pengen ngerti, bukan cuma percaya. Terus jaga rasa penasaran itu. Terus buka mata, jangan cepat puas sama jawaban yang gampang. Dunia ke depan bakal makin rumit, tapi juga penuh peluang buat mereka yang berani mikir beda. Kadang yang lu butuhin bukan lebih banyak emas, tapi lebih banyak kesadaran. Karena kesadaran itu satu-satunya kekayaan yang nggak bisa dicuri siapapun. Kita semua sekarang lagi hidup di masa transisi antara masa lalu yang hancur dan masa depan yang belum jelas bentuknya, tapi justru di situ letak kekuatannya. Karena setiap kali dunia berubah, selalu ada ruang buat mereka yang siap lebih dulu. Jadi jangan cuma sibuk nyimpan emas. Simpan juga ilmu, simpan logika, simpan ketenangan. Karena saat badai beneran datang, bukan yang paling keras yang bertahan, tapi yang paling tenang. Kalau lu setuju bahwa dunia ke depan nggak bisa lagi dihadapi cuma dengan harta, tapi juga dengan kesadaran, bantu sebarkan cara pandang ini. Biar makin banyak orang melek, bukan panik, biar kita nggak cuma jadi korban sistem, tapi pelaku perubahan. Dan kalau lu ngerasa cerita ini membuka perspektif baru buat lu tahu apa yang mesti lu lakuin. Tekan tombol like, share ke teman lo, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng, ngulik hal-hal yang kadang nggak dibahas di permukaan, tapi menentukan arah hidup kita semua. Karena krisis bisa datang kapan aja, tapi kesadaran cuma datang ke mereka yang siap nerima kebenaran apa adanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus, memang di hati.